Sejarah bukan hanya milik masa lalu, kisah bukan sekedar cerita, tetapi awal perjalanan iman, panggilan, dan perutusan. Di sini, kami para postulan MISF akan menceritakan sekilas tentang sejarah kongregasi MISF. Mari ikuti kami. Kita akan mengenal apa itu MISF. MISF adalah Kongregasi Suster Misi dan Adorasi dari Santa Familia. Uniknya, namaku adalah spiritualitasku. Misi, adorasi, Santa Familia. Ini logo kalung salib kami. Ada salib dan bola dunia, yang artinya membawa Kristus kepada dunia dan membawa dunia kepada Kristus. Di balik berdirinya sebuah kongregasi, tentu ada sosok yang tangguh, penuh iman, yang membuka hati bagi kehendak Tuhan. Beliau adalah Pater Antonius Maria Trampe MSF, seorang imam religius kongregasi MSF, yang saat itu menjabat sebagai jenderal selama 28 tahun. Beliau dikenal sebagai pribadi yang pendoa, pekerja keras, tegas, dan selalu menanggapi keprihatinan di tanah misi dengan mengirim anggotanya. Adapun beberapa warisan rohani dari beliau, di antaranya adorasi, doa rosario, dan jalan salib. Pada tahun 1935, Pater Trampe MSF menjabat sebagai pimpinan umum kongregasi MSF dan tinggal di Roma. Suatu saat, Pater Trampe mengunjungi daerah Kalimantan Timur. Saat itu, para pastor menghadap beliau, menyampaikan permintaan mendesak. Pater Trampe, kami sangat memerlukan tenaga suster saat ini. Bila tidak diberi tenaga suster, lebih baik kami berhenti saja menjadi misionaris di sini. Pater Jenderal memperhatikan permintaan itu. Walau disertai kebingungan, dari mana bisa mendapatkan tenaga suster secepatnya? Sepulang dari Kalimantan, beliau menghubungi beberapa biara untuk meminta agar mengirimkan anggotanya ke Kalimantan Timur. Kendati sudah beberapa kongregasi dihubungi, namun tidak satupun biara memenuhi permintaannya. Yang dilakukan beliau saat itu adalah selalu berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Beliau meminta kekuatan dari Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Cinta dan hormatnya kepada sakramen Maha Kudus sangat mencolok. Itulah sebabnya beliau mewariskan semangat doa kepada sakramen Maha Kudus kepada para suster. Kongregasi MISF pertama-tama didirikan untuk menanggapi keprihatinan misi para imam MSF di pedalaman Kalimantan Timur. Keprihatinannya yaitu tidak adanya pelayanan kesehatan bagi kaum perempuan, terutama membantu ibu-ibu yang melahirkan dan pendidikan anak-anak. Kongregasi MISF lahir di Barlo, Belanda dan berkembang di Borneo, Indonesia. Beberapa peristiwa penting dalam kisah sejarah MISF. 26 Juni 1937, pada hari itu dipersembahkan misa kudus yang pertama kali di Kapel Biara Pusat MISF Istana De Rey. Hari itu juga dijadikan sebagai hari berdirinya kongregasi MISF. Misa kudus dipimpin oleh Pastor Bart. Desember 1937 dilaksanakan adorasi yang pertama kalinya di hadapan sakramen Maha Kudus. Rencananya akan terus diadakan adorasi sepanjang hari. Misi ke Indonesia 7 Februari 1948, dua suster pertama dikirim ke tanah misi, berangkat ke Indonesia dan tinggal di Balikpapan. Dalam tahun yang sama, 7 suster dikirim ke Indonesia, 3 diantaranya tinggal di Tering. Buah dari karya misi mereka antara lain masuknya 2 suster Dayak menjadi anggota kongregasi. Mereka mengikrarkan kaul sementara pada tanggal 19 Maret 1954. Dalam perjalanan waktu,
Perkembangan jumlah anggota dan karya semakin meningkat, sedangkan suster Eropa semakin lanjut usia dan tidak mampu bekerja lagi. Melihat situasi itu, pada Kapitel 2006, mulai dipikirkan rencana pemisahan Provinsi Indonesia dengan biara induk, sehingga Indonesia dipersiapkan sebagai kongregasi mandiri. Pada tanggal 10 Juli 2008, Provinsi MASF Indonesia dinyatakan sah sebagai provinsi mandiri berstatus biara diosesan di bawah Reksa Pastoral Uskup Keuskupan Agung Samarinda. Pada 2009, diadakan kapitel umum pertama di Samarinda. Pada kapitel tersebut terpilih Suster Magdalena Haniem, MASF, sebagai Jenderal Pertama MASF Indonesia. Karisma Kongregasi MASF bermisi dengan kekuatan adorasi. Adorasi menjadi sumber kekuatan dalam menjalankan misi kongregasi. Visi Kongregasi MASF, wanita religius yang dijiwai oleh semangat keluarga kudus, adorasi, misi dipanggil untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Misi Kongregasi MASF menghadirkan Kristus dalam pelayanan kepada mereka yang miskin, lemah, terutama kaum wanita dan anak-anak. Berbekal karisma dan spiritualitas kongregasi membantu kami melaksanakan visi dan misi kongregasi. Para suster MASF saat ini bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, rumah retret, panti asuhan, asrama, dan pastoral. Semoga perkenalan ini tidak berhenti di sini sebagai cerita, tetapi menjadi undangan untuk kita bersama membangun karya kasih Tuhan. Semoga perjumpaan ini menjadi awal dari kisah kasih yang terus bertumbuh bersama. Semoga kehadiran kongregasi MASF menjadi tanda kasih-Nya yang nyata di tengah kita.